Nasib tak beruntung sepertinya tengah menjadi milik artis dan politisi Rachel Maryam. Pasalnya, sejak 2 tahun lalu, akun Facebook pribadinya serta smartphone miliknya diretas atau dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sang peretas yang telah menguasai media sosial miliknya itu dengan bebas berkomunikasi dengan sejumlah teman Rachel yang tertera di akun tersebut. Akibatnya, Rachel dicap sebagai wanita nakal. Bahkan ia juga sempat dianggap telah merusak rumah tangga temannya. Benarkah ini upaya pembunuhan karakter Rachel Maryam? Orang ini mulai berbicara ke hal-hal yang menggoda dan kemudian akhirnya jadi tidak pantas gitu pembicaraannya, jadi tidak pantas. Waktu saya ulang tahun, 20 April kemarin, sahabat saya, Aming, pasang status BlackBerry. Happy birthday my half Rachel Maryam. Kemudian ada salah satu teman artis yang nge-BBM dia, Aming kamu seberapa dekat sama dia gitu. Oh Rachel sih soulmate saya, kata Aming. Kemudian si artis ini bilang, dia itu sudah pakai jilbab, anggota DPR, tapi masih suka genit sama suami orang. BBBB suami saya katanya, sampai-sampai salah satu penyebab saya cerai itu karena BBM dia. Saya bilang ke Aming, saya kenal mereka ini aja enggak gitu, saya cuma tahu oke di TV gitu, tapi saya kenal mereka aja enggak gitu. Jadi saya rasa ini BBM palsu yang mengatasnamakan saya ini sudah merugikan banyak orang dan juga sudah membuat tidak nyaman banyak orang. Itu kan memalukan banget gitu buat saya, karena kalau orang yang tidak mengenal saya terlalu dekat gitu, bisa jadi mereka percaya seakan-akan saya ini wanita yang kegatelan gitu ya. Tapi kan ya, dan saya nggak bisa klarifikasi ke semua karena banyak yang di-add juga dan berkomunikasi orang-orang yang tidak saya kenal. Jadi ya saya khawatir banget sih. Kalau saya merasa saya benar-benar sudah dirugikan secara moral. PIN BB-nya yang ngebajak nih. nomornya 231 22 Fanta Charlie 4. Kecurigaan jika akun pribadinya dibobol oleh orang yang tak bertanggung jawab diketahui Rachel saat banyak orang bertanya pada dirinya soal alasannya meminta pertemanan pada sejumlah pria, diantaranya adalah Denny Sumargo. Kebingungan Rachel makin menjadi ketika bintang sinetron Didi Riyadi menanyakan seputar kabar rumah tangganya dengan suaminya Edwin Prihandono atau Edo. Pasalnya selama berkomunikasi, sang peretas yang telah memakai identitas Rachel kerap membicarakan soal rumah tangganya. Denny Sumargo katanya ada yang meng-add atas nama Rachel Maryam, ngajak kenalan. Aku bilang saya nggak pernah meng-add Denny gitu, bahkan saya nggak kenal sama yang namanya Denny Sumargo itu. Didi Riyadi, Didi ini kan pernah syuting bareng sama saya gitu. Dia punya PIN BB asli saya, yang saya gitu, tapi dia bilang katanya kamu punya 2 ya gitu. Oh enggak, cuma punya 1. Wah, Didi pikir saya punya 2 BB gitu. Jadi dia accept. Pembicaraannya jadi seakan-akan tuh saya curhat gitu, katanya rumah tangga saya bermasalah, apa ini itu gitu. Didi sebagai seorang teman kan mencoba menenangkan gitu. Rachel tak hanya dipusingkan dengan beragam pertanyaan yang sama sekali tak berkaitan dengan dirinya, tapi juga gara-gara hal ini, kabarnya kemesraannya dengan sang suami juga terganggu, bahkan sempat terjadi perdebatan dengan Edo suaminya. Benarkah Edo sempat cemburu pada Rachel? Semua adalah laki-laki berbadan bidang yang kalau di Facebook profile-nya juga ya auratnya kebuka kemana-mana lah semuanya. Suami saya sempat nelpon ke saya waktu itu dari kantor. Kamu tuh kok apa-apaan sih? Kok kamu nge-message orang katanya. Kamu nge-message cowok-cowok minta nomor PIN. Waktu itu ada Denny Sumargo yang dimintain ya, ada Aderai, ada Jeremy Thomas, dan ada laki-laki lain-lainnya yang banyak itu dimintain nomor PIN BB.
oleh orang yang membajak FB saya ini. Saya sebetulnya bukan karena jealous ya. Perselisihan sih enggak, malah kita kadang-kadang melihat ini sebagai suatu joke dalam hubungan kita juga gitu loh, sampai yang Gak lucu tapi joke-nya Beb. ya emang nggak lucu banget joke-nya. Soalnya saya ketika melihat itu kembali, saya juga tahu istri saya ini bukan tipe yang mengerti teknologi, buka Facebook dan segala macam. Yang paling aktif media sosial yang dia pegang sekarang hanya Twitter. Jadi Facebook itu nggak pernah dibuka. Selama saya menikah sama dia buka komputer itu 0. Melihat nama baik serta karakternya dihancurkan oleh orang yang tak dikenalnya, Rahel pun segera melakukan tindakan preventif. Namun ia memiliki ketakutan jika pelakunya adalah orang yang memiliki fantasi menjadi seperti dirinya. Benarkah pelakunya adalah orang terdekat Rahel? Saya juga tidak tahu motifnya apa, apakah dia memang sengaja ingin mencemarkan nama baik saya karena saya ada di dunia politik, ataukah ini hanya karena keisengan biasa yang kebablasan, ataukah ini hanya memang orang sakit jiwa aja gitu. Ya, saya punya kekhawatiran ini orang yang mengenal saya gitu secara pribadi gitu. Tapi untuk membayangkan siapa orangnya belum ada di kepala saya. Cuman kayaknya bisa jadi orang yang dekat. Orang ini kayaknya mengerti dunia politik juga. Karena dia berbicara sama Didi tuh misalnya begini, iya saya habis dari Bandung ini, dari dapil saya mengurus konstituen. Ini kan bahasa-bahasa politik, bukan bahasa yang semua orang tahu gitu. Kegeraman Rahel memang belum mencapai puncaknya. Meski segala tudingan miring sempat tertuju padanya, Rahel masih menaruh harap pada sang pembajak untuk segera memunculkan diri dan meminta maaf pada dirinya secara terbuka dengan memberi batas selama seminggu. Jika tidak, ultimatum Rahel ini akan bermuara pada jalur hukum. Bahwa saya memberi ultimatum, saya kasih 1 minggu untuk dia muncul dan meminta maaf pada saya dan juga mengklarifikasi pada publik, meminta maaf pada publik. Kalau misalnya dalam 1 minggu ini dia tidak punya itikat baik, membersihkan nama saya dan juga meminta maaf pada publik dan pihak-pihak yang sudah dia rugikan, saya tidak segan-segan membawa masalah ini ke jalur hukum. Saya akan proses polisi, saya akan minta polisi mencari IP address, jadi dimanapun si orang ini bersembunyi akan ketemu. Sebagai artis yang juga Dewan Rakyat, Rahel memang harus terbiasa dengan beragam hal yang akan membuatnya pusing. Belum usai menemukan siapa pelaku pembajak akun pribadinya, Rahel pun diterpa kabar yang menyebutkan kalau dirinya adalah salah satu wanita yang dianggap menerima aliran dana haram Ahmad Fatana. Artinya saya tidak pernah berhubungan sama yang namanya Fatona, ya nggak mungkin ada buktinya juga kan. Saya tidak kenal sama yang namanya Fatona. Pemirsa Was-Was, sesaat lagi berita tentang ulang tahun pernikahan Anang Ashanty yang pertama akan menjadi sajian spesial buat Anda. Apakah pesta ulang tahun pernikahan yang digelar di Pulau Dewata Bali ini semewah pesta pernikahan mereka pada tahun lalu? Tunggu jawabannya hanya di Was-Was.